melaksanakan sholat, rupanya dia ini daripada menggulung pakaiannya. Nah, ini rupanya termasuk kemakruhan. Jadi ketika kita sholat, pakai pakaian yang panjang, maka jangan kita gulung, maka menjadi pendek. Jadi kita pakaian panjang itulah yang bagus tadi. Nah, itu yang dianjurkan ketika kita sudah sholat. Tapi kalau sebaliknya kita lipat, kita jadikan pendek tadi, maka ini rupanya bisa menjadi sebab ada kemakruhan yang kita lakukan ketika sedang sholat. Yang kedua adalah raf'ul basari ila sama, yaitu ketika ia sedang sholat, pandangannya ini melihat ke langit, artinya palanya ke pojoknya nyengok ke atas. Nah, ini rupanya hal yang memakruhkan juga ketika ia sedang sholat. Karena yang kita pelajari sebelumnya di bab kesunahan-kesunahan sholat, salah satu anjurannya adalah ketika kita sholat, pandangan kita, mata kita fokus ke tempat sujud. Jadi bukan ke arah depan, bukan ke atas, apalagi ini kadang ada sholat nyengok ke wong kiri kanan. Nah, dekat pintu dia, ketika mau masuk nyengok dia, keluar nyengok. Nah, ini namanya tidak daripada khusyuk dalam sholatnya. Maka kita ke bawah lihat pandangan daripada sejadah itu yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, wad'ul yadi ala khasiratihi, yaitu dia meletakkan tangannya di bagian daripada pinggangnya. Nah, jadi dia sholat, kalau dalam bahasa Jawa tuh walang kerik apa, nah itu bagi yang tahu. Nah, maka ini makruh juga karena ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita ketika kita sholat, meletakkan tangan kita yadul yusra di bawah, di atasnya adalah yadul yumnah, tangan ke kanan. Jadi dia apa atas pusar ataupun pojok dikit, cuman tidak ke pojokan gino. Ya, jadi tangan yang cak ini namanya sunnah. Nah, maka itu yang perlu kita perhatikan juga. Nah, kemudian selanjutnya bagian yang keempat, mashu jabhatihi wa taswiyatul hasa fi mahalli sujud, yaitu ketika dia sholat ini dia seringkali membersihkan daripada dahinya, jidatnya, dan juga membersihkan daripada tempat sujud. Jadi dia ketika sholat makruh ngusap-ngusap jidatnya, kemudian pas nak sujud dia bersihkan dulu daripada tempat sujud. Yang dianjurkan adalah sebelum sholat. Nah, kalau sebelum sholat baru kita bersihkan. Kalau seandainya ada kerikil, ada debu, atau di tempat sujud kita tadi misalnya berdebuan, misalnya masjid musola 2 tahun tidak pernah dibersihkan sejadahnya, sekali sujud nempel 5 kilo misalnya debu kan. Nah, maka sebelum sholat kita bersihkan, bukannya pas lagi sholat ketika nak sujud bersihkannya sejadah tadi, ketika sudah sujud ngelapkannya jidatnya. Nah, maka ini makruh kalau seandainya dilakukan ketika sedang sholat. Nah, kemudian selanjutnya adalah jalsatul iqa', yaitu dia duduk iqa'. Duduk iqa' ini duduk apa? Kal kilap, seperti duduknya anjing. Nah, mungkin tahu kan ketika anjing duduk itu dia dijelaskan bahwasannya ayyaj'alal al-yataihi ala ardi wa kadzalika rijlahi. Jadi dia ditegakkan daripada kakinya. Nah, ini juga jari jemari itu ditegak ke, sehingga itulah bagaimana cara daripada duduknya anjing. Nah, mungkin tahu bagaimana duduk tadi kan. Kalau kita kan duduk cak ini, duduk iftiros namanya. Nah, dia ini cak ini. Nah, ini rupanya makruh dia. Duduk yang cak ini. Karena duduknya menyerupai daripada kalkilap. Nah, kemudian selanjutnya adalah al-julusu madan rijlaihi lil kiblah, yaitu dia ini duduk yang mana duduk selonjoran, kakinya nyelonjor ke arah kiblat. Nah, ini makruh juga. Karena bahasa kita ini termasuk daripada kurang adab. Jadi kalau kita nak selonjoran, kita miring ke badan kita. Jadi baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Maka dianjurkan ketika kita tidak mampu untuk berdiri sempurna, maka pakai kursi. Kan masjid kita kan ada nah kursi apa? Untuk ngebantu daripada mereka yang tidak bisa sempurna berdirinya.
Artinya makruh dia ketika duduk tadi berselonjoran, yang mana kakinya itu melonjor ke arah kiblat. Nah ini kadang sering terjadi. No, ya. Makanya kalau kita tidur misalnya di masjid nguling-nguling, jangan kita nguling kaki kita nih ke arah kiblat, maka miring ke. Nah sini misalnya. Nah ini kadang muter ke belakang dia, kakinya tadi ke arah kiblat. Nah ini merupakan makruh, hal yang tidak baik kalau kita lakukan nih. Nah, kemudian selanjutnya adalah al-iltifatu biwajhihi li ghairi hajah, yaitu ketika dia sedang sholat, dia ini sering tadi noleh kanan kiri tadi. Nah, ini makruh juga. Ini ini ini. Karena apa? Karena yang dianjurkan ketika sholat dia harus fokus tadi, pandangannya ke bawah, nyingok ke pojok, dimakruhkan. Mejem juga dimakruhkan karena sholat itu anjurannya mata kita melek dan lihat daripada pandangan ke tempat sujud. Ini Ustaz, aku ini supaya khusyuk. Jadi pas sholat itu dari awal sampai akhir mejem terus. Nah, saking khusyuknya ketiduran rupanya mangcik tadi sholat tadi. Karena apa, mejem ke dari awal sampai akhir. Maka kalau mejem sesekali udah jadi masalah. Yang dipermasalahkan ini mejem dari awal dia sampai selesai sholat. Nah ini merupakan kemakruhan nih. Nah, kemudian yang selanjutnya juga adalah al-basqu fi ghairil masjid, yaitu ketika dia sholat meludah, ya, di selain daripada masjid. Kalau dia meludah di masjid tentu tidak boleh, karena apa? Dia sholat berjamaah, lagi sholat. Nah, mungkin ada sisa makanan atau ini, kalau ditelan dia batal, maka dilepehkannya. Nah, tapi kalau di masjid dilarang, apa? Karena ada jamaah kiri kanan. Pengen yang ludahnya kiri kanannya. Oh, balik sholat habis sholat kelepak aja ngapa kan yang ludah kakunya. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau di tempat lain, cak di rumah kita atau di apa tempat yo di tempat spesial rumah kita, mungkin kan kita jadikan cak musola dan kita misalnya dewean tadi, nah maka boleh. Yang tidak boleh itu ayyamini au qubalatihi, yaitu di sebelah kanan ataupun dia ngeludah ke arah depan. Jadi kalau dia nak ngeludah ke arah kiri, kalau seandainya ada sesuatu yang dia khawatir kalau ditelan ludah tadi bisa membatalkan daripada sholatnya. Nah, cuman kalau kita lagi berjamaah nih biasanya kalau yang pakai tangan panjang atau ini, maka cukup bahasa gitu nih, cuman di ini ke beh. Nah, makanya keutamaan daripada pakai pakaian tangan panjang nih salah satunya demikian. Kalau lagi apa ingusan, batuk pilek juga bisa kan. Kalau dia tidak pakai masker tadi. Nah, maka ini salah satu rupanya faidah dianjurkannya kita sholat menggunakan tangan panjang tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya al-qiyamu ala rijlin wahidatin wa huwa ma yusamma as-safan. Yaitu dia ini sholat dengan gaya sofnun. Apa itu? Dia sholatnya berdiri dengan sikok kaki. Kita kan sehat. Masuk arti itu kan berdirilah dengan sempurna. Nah ini kadang cak gaya-gayaan dia sikok kaki beda, menjaga keseimbangan. Jadi dalam sholat pun demikian. Maka ini makruh. Karena pada hakikatnya dia bisa untuk berdiri dua kaki. Atau sebaliknya juga al-qiyamu ahadu rijlaini bil ukhra lirajuli, yaitu yang mana kakinya itu ditepekkan ke atas kakinya. Jadi tetap kaki sikok. Nah, rupanya kaki sikoknya tuh di pojok kaki sikoknya. Nije jadi. Nah, ini juga makruh dilakukan nih. Bahkan kalau niatnya main-main bisa membatalkan daripada sholatnya. Nah, yang terakhir adalah at-tashbiku lil asabi. Nah, dimakruhkan juga ketika kita sedang sholat mentashbik daripada jari jemari kita, atau yang kita sering dengar ini adalah mengkretekkan jari jemari kita. Aduh kan kadang mau sholat nih, Sami Allah liman hamidah, kerekek 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 ya, ininya. Nah, maka ini makruh karena pada hakikatnya tidak ada hajat dalam kebutuhan ini. Karena apa? Karena dia ini kadang kebiasaan baik mengkertekkan daripada jari jemari tadi. Nah, jangan dibawa sholat kebiasaan-kebiasaan yang unfaidah atau tidak ada faedahnya ini ya. Nah, maka itu daripada sebagian yang kita jelaskan.
mengenai kemakruhan dari segi pelaksanaan sholatnya tadi. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya, faham, oh rupanya ini makruh, maka bisa menjadi asbab daripada sholat kita lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang juga kita masuk bakal daripada bab-bab yang bisa membatalkan daripada sholat kita. Kalau yang tadi seputar kemakruhan, artinya sholat kita tetap sah, tapi pahalanya mungkin kurang sempurna. Tapi yang akan datang kita akan masuk daripada bab pembahasan pembatal-pembatal sholat, yang artinya sholatnya akan batal kalau melakukan beberapa hal yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui daripada para sahabat dan juga para ulama-ulama sampai saat ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat di majelis yang mulia ini. Mari sama-sama kita berdoa kalau ada di antara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang dirawat, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakit mereka, diberikan kesehatan, keafiatan serta keselamatan. Dan kita juga doakan untuk kaum muslimin kaum muslimat di Palestina, di Gaza, di Rafah, mudah-mudahan Allah bantu perjuangan mereka. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dunia dan akhirat diberkahi, dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.